Halo, selamat bertemu kembali siswa-siswiku kelas 11 SMIA SMA Flutter Don Bosco Banjarmasin. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam Mari Belajar Biologi pada video pembelajaran yang ke-6 mengenai organ pada tumbuhan. Mari kita belajar. Organ pada tumbuhan. Sebelumnya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Nah, apa saja yang terdapat dalam suatu tumbuhan? Ya, yang pertama adalah akar. Fungsi dari akar adalah memperkokoh tegaknya tanaman, melekatkan tumbuhan pada media atau tanah karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Kemudian menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar, air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Sebagai alat respirasi, misalnya pada tumbuhan bakau. Nah, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada ubi, kentang, dan wortel. Lalu dapat digunakan juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif serta tempat tumbuhnya tunas misalnya pada tumbuhan sukun, dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Ya, bagaimana anatomi akar atau radik itu? Nah, kalian lihat di sini ada dua gambar struktur anatomi akar. Di sebelah kiri adalah akar dikotil, di sebelah kanan adalah akar monokotil ya. Penampang melintang dari akar dikotil dan akar monokotil. Bagian-bagiannya adalah ya. Pada akar dikotil bagian luarnya yang diberi panah merah ini, begitu juga pada akar monokotil, itu bagian terluar adalah epidermis. Epidermis merupakan jaringan yang terdiri dari satu sel. Dinding selnya tipis, selnya tersusun rapat, dan akan termodifikasi menjadi rambut-rambut akar. Bagaimana bentuk rambut-rambut akar itu? Bisa kita lihat. Ya, seperti ini. Dan pada monokotil sama seperti itu. Berikutnya, di bawah epidermis yang ditunjukkan oleh tanda putih, itu dinamakan korteks. Ya, korteks adalah bagian yang terdiri dari banyak banyak lapisan. Dinding selnya tipis, selnya tidak tersusun rapat, disusun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, dan berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, ini pada monokotil dan ini pada dikotil. Nah, bagian terdalam dari korteks, ya, bagian terdalam dari korteks itu adalah endodermis. Nah, ini yang ditunjukkan oleh tanda hitam ini adalah endodermis, baik pada dikotil maupun monokotil, ya, ini yang melingkar ini. Baik, terdiri dari satu sel, selnya tersusun rapat, selnya mengalami penebalan berupa pita Kaspari. Ya, kita lanjutkan. Bagian-bagian pada anatomi akar. Berikutnya adalah bagian yang dinamakan stel atau stele ya. Nih, ya dari sini ditunjukkan melalui tanda ini. Ya, ini adalah stel, di mana di dalamnya itu terdapat apa saja? Terdapat perisikel, silem dan floem, serta ampulur. Ya, ini pada monokotil, ini stelnya. Baik, kemudian, nah, apakah yang diberi tanda putih ini? Ya, ini adalah perisikel atau perikambium. Ya, ciri-cirinya tersusun dari parenkim yang menebal dan ini berfungsi untuk membentuk cabang akar. Ya. Baik. Berikutnya kita masuk pada berkas pembuluh atau pengangkut silem dan floem. Nah, yang tanda kuning ini adalah floem. Ya.
baik pada dikotil maupun monokotil, kalian perhatikan, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, ini berikutnya adalah berkas pengangkut yang berupa silem. Ini ya, yang diberi tanda biru ini adalah silem. Silem pada dikotil beda bentuknya, ya ini seperti bentuk tanda plus begini ya. Nah, sedangkan pada monokotil ya bentuknya menggerombol seperti ini ya. Ya. Ini silem yang fungsinya untuk mengangkut air dan unsur hara menuju ke daun. Nah, kalau kalian perhatikan beda sekali ya antara dikotil dengan monokotil untuk susunan silem dan flomnya. Kalau pada monokotil itu berselang-seling ya. Jadi flom, silem, dan seterusnya. Kalau pada monokotil di tengahnya ini adalah yang bernama silem ya. Lalu di pinggir-pinggirnya ini berupa flom ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian pada akar monokotil di bagian paling tengah ya, di bagian paling tengah ini namanya empulur ya. Terdapat empulur ya pada monokotil, yaitu bagian terdalam terletak di antara berkas pengangkut. Ya, ini di antara berkas pengangkut terdapat empulur dan ini berisi parenkim. Begitu untuk akar. Nah, sekarang pada batang ya. Fungsi dari batang adalah sebagai penopang, itu menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, ya, khususnya cahaya matahari ya. Jadi supaya daun itu akan terangkat gitu, mendekati datangnya cahaya. Kemudian sebagai pengangkut, karena di situ sebagai pengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Sebagai penyimpan, yaitu penyimpan cadangan makanan, dan sebagai alat perkembangbiakan, khususnya sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Bagaimana struktur anatomi batang atau kaulis? Kalian perhatikan ya, sebelah kiri adalah irisan melintang batang dikotil, sebelah kanan irisan melintang batang monokotil. Susunannya bagaimana? Sama seperti pada akar, bagian terluar ini ya, ini bagian terluarnya. Ini adalah epidermis yang mempunyai sifat yang sama, terdiri dari satu sel, susunannya rapat, dan mengalami penebalan ya dari zat lilin atau kutikula. Bagian luarnya akan mengalami penebalan. Kemudian ada yang dinamakan korteks, ini ya korteks. Ini korteks terdiri dari beberapa lapis parenkim ya. Antara dikotil dan monokotil memiliki struktur korteks yang berbeda. Nah, bedanya gimana? Kalau di sini ya korteksnya di sini hanya terdiri dari beberapa lapis parenkim, tetapi kalau pada monokotil korteksnya langsung menuju ke sepanjang pinggir sampai ke masuk ke dalam ini merupakan jaringan korteks ya. Terdiri dari jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jadi korteksnya masuk memanjang sampai ke dalam. Oke. Kemudian ada endodermis. Pada dikotil nampak seperti lapisan bergelombang. Ini kalian perhatikan. Seperti bergelombang ya. Kemudian pada monokotil tidak tampak. Endodermisnya tidak tampak. Berikutnya adalah empulur bagian terdalam ada pada batang dikotil. Ini empulurnya ya. Pada batang monokotil tidak ada. Baik. Kemudian yang pasti terdapat pada batang dikotil adalah kambium ya. Kambium nih ya. Ini kambium yang menyebabkan pertumbuhan sekunder ya, membesarnya batang. Terdapat pada batang dikotil, sedangkan pada batang monokotil tidak ditemukan. Kemudian pada batang dikotil, perbedaan berikutnya, anatomi batang dikotil dan monokotil. Pada batang dikotil, berkas pengangkutnya tipe kolateral terbuka atau bikolateral. Sedangkan pada batang monokotil, tipe kolateral tertutup atau konsentris amfifasa. Seperti apa itu Ibu? Saya sudah memberikan pada video sebelumnya. Jadi kalian buka lagi ya. Kolateral terbuka bagaimana? Kolateral tertutup bagaimana? Diingat kembali. Sekarang masuk pada daun. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yaitu pembentukan makanan.
tempat respirasi karena di situ ada stomata ya, pertukaran O2 dan CO2, tempat pengeluaran air melalui peristiwa gutasi dan transpirasi, lalu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Ya. Lalu bagaimana anatomi daun atau folium? Nah, kalian perhatikan ya. Itu ada struktur anatomi daun, terdiri dari yang diberi tanda kuning ini, atas dan paling bawah, ini adalah epidermis. Jadi pada daun, epidermisnya ada epidermis atas dan epidermis bawah. Ya. Bedanya kalau epidermis atas itu akan lebih tebal karena adanya lapisan kutikula atau lignin untuk mengurangi penguapan. Ya. Lilin ya, lapisan kutikula atau lilin untuk mengurangi penguapan. Nah, di epidermis ini terdapat stomata ya, untuk pertukaran CO2 dan O2. Nah, pada tanaman air epidermisnya banyak terdapat di epidermis atas, sedangkan pada tanaman darat stomatanya banyak terdapat di epidermis bawah. Ya, sekali lagi pada tanaman air epidermis atas banyak memiliki stomata, pada tanaman darat epidermis bawah banyak memiliki stomata. Kemudian yang kedua adalah mesofil. Mesofil itu di antara epidermis atas dan bawah, ini namanya mesofil ya, yang berupa jaringan parenkim. Ini terbagi menjadi dua, yang bentuknya memanjang silindris ini adalah parenkim palisade atau jaringan tiang. Mengapa disebut jaringan tiang? Karena bentuknya silindris seperti tiang ya. Terdiri dari sel-sel yang tersusun rapat dan bentuknya lonjong seperti tiang. Lalu yang ini adalah spons ya, jaringan bunga karang ya, parenkim spons atau jaringan bunga karang, sel-selnya lebih longgar. Nah, di dalam mesofil ini baik palisade maupun spons terdapat kloroplas, tapi yang paling banyak ditemukan adalah di palisade ya, paling banyak ditemukan kloroplas. Nah, sedangkan bedanya kalau pada daun monokotil itu mesofilnya hanya berupa parenkim spons atau jaringan bunga karang. Tapi kalau pada dikotil ada palisade, ada spon. Kemudian masuk pada berkas pengangkut xilem dan phloem, terdapat di tulang daun ya, terdapat di tulang daun. Kemudian jaringan penguat berupa kolenkim dan sklerenkim itu ada juga di daun. Kolenkim terdapat dekat tulang daun yang besar bagian sisi dalam lapisan epidermis, sedangkan sklerenkim terdapat di berkas pengangkut tumbuhan monokotil. Lalu di daun ini juga terdapat jaringan sekretori yaitu berupa kelenjar, sel resin, sel tanin atau sel mirosin. Ya, kalian perhatikan. Baik. Berikutnya adalah bunga. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif atau seksual, sebagai tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina, untuk menarik serangga, misalnya kupu-kupu, lebah, agar melakukan penyerbukan, dan untuk menghasilkan biji. Nah, ini adalah bagiannya ya. Ada mahkota. Mahkota ini disebut juga dengan corolla. Kemudian ada kelopak ini ya, kelopak atau kalik ini. Itu fungsinya melindungi bunga saat masih kuncup. Lalu terdapat putik. Mana putik? Ya, ini adalah putik. Putik atau disebut gynosium, itu terdapat stigma ya. Kemudian juga terdapat stilus, stigma itu kepalanya, stilus tangkainya, lalu terdapat ovarium di dalamnya. Oke. Kemudian terdapat benang sari atau androsium ya. Androsium ini benang sari. Ini terdapat kepala sari atau antera. Serbuk sarinya ada polen ya. Lalu terdapat tangkainya ini adalah filamen. Lalu ada dasar bunga. Dasar bunga ini disebut juga reseptakulum. Ini dasar bunga ya. Ini sebagai pondasi ya, pondasi dari bunga tersebut. Kemudian ada tangkai bunga atau pedicellus. Ini tangkai bunga atau pedicellus ya. Di sini terdapat organ kelamin jantan yaitu kepala sari dan betinanya adalah putik. Nah, terakhir adalah buah yang dalamnya terdapat biji, di mana biji itu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan dan untuk membentuk tumbuhan baru. Nah, bagaimana strukturnya? Ini anatomi biji ya. Ini pada kacang, yang atasnya pada kacang atau dikotil, terdapat yang namanya epikotil, ya. Terdapat epikotil yang terletak di atas kotiledon.
letak ini di atas kotiledon, ini epikotil. Kemudian ada hipokotil, ini terletak di bawah kotiledon, ya. Kalau epikotil nanti jadi pucuk ya, calon pucuk. Kemudian hipokotil ini menjadi calon akar. Kemudian terdapat kotiledon, ya, kotiledon, ya. Ini tempat cadangan makanan, kotiledon. Kemudian ada radikula, ini calon akar. Kemudian plumula, ya, plumula ini nanti menjadi batang, ya, plumula. Nah, saya ulangi, epikotil, ini batang di atas kotiledon, ini hipokotil, lalu ini kotiledonnya, ini radikula, lalu plumula. Lalu dilapisi paling luar adalah kulit biji. Nah, ini pada jagung ya. Yang bawah ini jagung atau monokotil. Sama dilindungi oleh kulit biji. Lalu terdapat cadangan makanan bagi embrio yang berupa endosperm. Di sini juga terdapat epikotil, lalu ada radikula, ada plumula, lalu ada koleoptil ya. Apa itu koleoptil? Pelindung ujung daun ya. Ketika tumbuh dari tanah, ketika baru tumbuh ini ujung daunnya dilindungi oleh koleoptil. Kalau koleorhiza itu adalah selubung yang melindungi akar. Koleoptil melindungi ujung daun, koleorhiza melindungi ujung akar. Nah, demikian anak-anakku untuk pelajaran pada bab organ pada tumbuhan. Semoga memahami, diulang lagi menontonnya kalau kurang paham, lalu dicatat, dipahami, ya. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terus semangat ya, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.